demokrasi itu merupakan sistem yang buruk di negara ini, karena yang disampaikan oleh presenter tadi, demokrasi itu kan akan berjalan baik jika HAM-nya dilindungi. Nah, bisa kita lihat bahwa di Indonesia ini pelaku-pelaku HAM-nya saja masih sangat berkeliaran di mana-mana. Nah, bagaimana bisa demokrasi itu akan berjalan baik jika pelaku-pelakunya saja masih bisa berkeliaran bebas. Nah, demokrasi ini juga bisa menimbulkan kerentanan terhadap manipulasi elektoral, yang dimana sistem pemilu itu bisa melahirkan politik uang. Nah, pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari pemilu itu tuh pemimpin yang didapatkan dari mereka yang mempunyai kekuatan dalam politik uang tersebut. Lalu juga masyarakat di sini pun kurang didengar oleh tirani demokrasi yang mendominasi sistem pemerintahan di dalam ini. Nah, Heud bilang kalau misalnya demokrasi itu untuk rakyat, oleh rakyat, dan kepada rakyat kan kembali. Nah, bisa dilihat dari jurnal Bung Ebi juga, yang aksi Kamisan yang dijelaskan oleh presenter tadi, itu kan salah satu bentuk demokrasi ya untuk menyelesaikan HAM di Indonesia ini. Nah, bisa kita lihat bahwa aksi Kamisan ini kan udah berjalan selama 17 tahun lalu, nggak ada perubahannya. Nah, itu tuh bisa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia ini tuh sangat tidak cocok gitu, karena ya gimana pemerintahnya aja tidak mendengarkan apa kata masyarakat tersebut. Jadi menurut kelompok pro, sistem demokrasi di Indonesia itu memang sangat rentan, dan juga dia itu mengerdekan suara-suara minoritas, yang dimana kata Pak Bayu bahwa pemilihan suara yang paling yang paling bukan menguntungkan, tapi pokoknya yang nggak menguntungkan itu adalah voting, yang dimana voting itu kan dia mengambil suara yang terbanyak, sehingga suara-suara minoritasnya itu diabaikan gitu, sehingga demokrasi ini tuh sangat buruk di negara ini, karena tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat kecil, oleh suara-suara minoritas. Nah, Indonesia juga kan sebelumnya pernah menganut negara federal kan. Nah, menurut saya itu cocok dengan keadaan Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau dan juga daerah-daerah yang beragam, karena dengan Indonesia menganut sistem federal, daerah-daerah itu bisa fokus, bisa mengembangkan kebutuhannya sendiri. Jadi kayak yang dimana kita lihat bahwa Indonesia ini kan terpusat di Pulau Jawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yul Faiz dengan 3 menit terakhir 149. Di sini saya mewakili tim kontra 3 yang menolak keras mosi pada hari ini. Di mana mosi pada hari ini menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem terburuk saat ini, dan juga mengucilkan minoritas. Menurut kami, demokrasi adalah sistem terbaik pada saat ini. Kenapa? Karena demokrasi melindungi hak-hak masyarakat yang di dalamnya. Jikalau demokrasi seringkali dikaitkan dengan money politik ataupun manipulasi politik, itu adalah kesalahan individu, bukan kesalahan sistemnya atau implementasinya yang salah. Kalau kita lihat, demokrasi itu menjamin hak-hak minoritas, di mana dijamin pada Undang-Undang NRI 1945 yang berbunyi tiap individu berhak yang dimana itu menjamin kebebasan hak dan kesetaraan, dan juga lembaga Mahkamah Konstitusi yang dimana dia adalah menjamin konstitusi dan juga mengawasi konstitusi yang ada. Nah, kalau kita lihat studi kasus, kami mengambil studi kasus pemerintah Cilegon memberikan fasilitas beribadah kepada umat minoritas di Cilegon, yang dimana kalau kita lihat di Cilegon itu memang tidak ada gereja ataupun tempat ibadah lainnya, tetapi pemerintah Cilegon memberikan izin kepada masyarakat minoritas yang ingin beribadah. Seperti kita lihat, yaitu ada
kita lihat ada Paroki Santo Mikael Cilegon dan juga rumah doa yang ada di Citangkil, di mana pemerintah itu mendengarkan aspirasi dari rakyat, dan itu juga menolak mosi pada hari ini, dan di mana menyatakan bahwasanya mosi pada hari ini adalah demokrasi, adalah sistem yang terburuk pada hari ini ya. Kalau kita lihat studi kasus tadi, pemerintah mendengarkan hak-hak minoritas, bukan hanya hak mayoritas, yang dimana hak minoritas mempunyai hak untuk beribadah, hak untuk beragama, dan hak untuk tidak bisa diganggu. Kalau kita lihat juga arti demokrasi, yaitu dari rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat. Baik, aku Dari mengatakan Maulana dengan yang di terakhir 156, di sini saya akan dari zaman saudara Wida, di mana saudara Wida ini berpendapat bahwasanya sistem demokrasi di negara ini sistem terbaik pada saat ini. Tapi apakah kita sebagai rakyat Indonesia bisa merasakan bahwasanya demokrasi di negara ini sebagai sistem terbaik? Dari pandangan Phil sendiri, demokrasi ini kan dari rakyat untuk rakyat. Tapi apakah kita dapat merasakan demokrasi di negara ini sebagai demokrasi terbaik, di mana demokrasi di negara ini tuh banyak sekali mengalami yang namanya manipulasi politik uang, dan juga sering juga terjadinya minoritas suara, di mana dapat kita ketahui bahwasannya dari kasus tersebut itu dapat kita ketahui bahwasannya demokrasi di negara ini bukan demokrasi yang terbaik, di mana masih banyak sekali terjadinya manipulasi di negara ini. Jadi saya sebenarnya dengan yang kedua tiga tadi mau menyampaikan bahwa banyak manipulasi, dan tadi seperti satu kali menyampaikan bahwa voting bisa dimanipulasi. Data dari mana seperti satu kalian tadi tidak menyampaikan data yang valid tentang voting manipulasi. Sedangkan menurut kalian tadi kan demokrasi itu sistem yang dimanipulasi. Bagaimana jika tidak ada demokrasi itu tidak ada kebebasan pers, teman-teman. Jadi seperti yang Howard sendiri bilang, kalau demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tadi Bung Arsya Lido menyampaikannya bahwa dari rakyat itu bisa melalui kebebasan pers, teman-teman. Data dari Fide juga menyampaikan bahwa dari secara ekonomi negara-negara demokrasi itu kurang lebih untuk channel lebih maju semenjak 25 tahun pada negara yang menganut sistem demokrasi seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh presenter tadi juga, kalau demokrasi itu baik jika ada HAM, dan HAM juga akan baik jika melalui sistem demokrasi. Terima kasih. Saya Tirza Rusanema dengan izin akhir 157. Jadi Nabila sempat sampaikan data dari mana kalau demokrasi itu apa sih namanya, demokrasi itu bisa menjadi manipulasi. Sebenarnya kita bisa melihat aja dari data dari mana gitu kan. Sebenarnya kita bisa melihat dari lingkungan sekitar kita saat diadakannya pemilu. Kenapa? Karena kita bisa melihat masih banyak banget elit politik yang menggunakan uang, pencitraan, dan juga janji palsu untuk mendapatkan suatu kemenangan pada saat pemilu gitu. Jadi tanpa data pun kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita saat ada pemilu itu banyak terjadinya politik uang, di mana seseorang memaksa di mana orang memanipulasi untuk manipulasi dengan memberikan uang agar dipilih dan memenangkan. Di sini saya mengambil kutipan dari Surbakti bahwa kalau Baik, di sini teman saya Maya Kamila dengan NIM 3 digit terakhir 148. Saya akan mengkritik statement dari Tirza yang tadi bilang kalau misalnya demokrasi banyak elit politik yang menggunakan uang untuk menyogok gitu kan pas pemilu. Nah, kalau misalnya ini yang salah itu bukan demokrasinya. Jadi demokrasi itu bukan demokrasi terburuk di Indonesia. Yang salah itu elit-elit politiknya yang nyogok kita. Dan kitanya juga salah sebenarnya kalau misalnya kitanya punya pendirian yang kuat sama kayak punya analisis kritis soal Indonesia, itu nggak bakal mau buat milih dia walaupun dikasih uang berapapun. Jadi yang salah itu elit politiknya, bukan demokrasinya. Nah, menurut data box dari yang saya temukan di internet tadi, indeks
indeks demokrasi di Indonesia itu mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi demokrasi itu nggak bisa dikatakan sebagai yang terburuk di Indonesia, gitu. Tadi Belum. Lanjut ke sesi selanjutnya, waktu dan tempat dimulai dari saat. Tadi kan Anda Amalia bahwa politik uang itu karena aktor-aktornya, tetapi menurut Surbakti institusi itu harus harus sangat kuat dan aturan itu udah jelas. Kalau misalnya aktor-aktornya cuma karena aktor-aktornya yang aktor-aktor itu menyogok, itu berarti tetap salah di institusi yang kenapa dia tidak dari awal menegur si aktor-aktor itu, dan itu justru membuat manipulasinya itu makin besar, bukan satu kasus saja loh. Saya sering sih menjaga tentang pernyataan dari Ayu, kan seperti yang dinyatakan oleh tadi tentang mengapa tidak hukum yang diperkuat. Nah kan sudah ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Nah di mana di situ menyatakan bahwa Indonesia kan negara hukum ya. Maaf, di sini pada datanya Indonesia ini ada yang namanya fenomena post-truth, di mana fakta objektif itu bisa kalah dengan emosi dan kenyataan dan keyakinan individu, yang dimana dari tadi pasal itu bisa disampingkan. Yang penting mendapatkan suara terbanyak atau mendapatkan mayoritas suara. Di dalam pasal 28 di ayat 2, di mana mengatakan kalau misalnya setiap warga itu bebas dari berhak untuk bebas dari diskriminasi. Nah, di mana di sini itu para minoritas itu memiliki peluang untuk itu. Nah, Tadi bilang katanya warga itu bebas untuk berdemokrasi, memberi diskriminasi. Tapi mengapa ketika rakyat melakukan partisipasi misalnya kayak demo, itu kenapa para aparatnya itu malah melakukan tindakan kekerasan terhadap si pendemonya? Itu sangat tidak mencerminkan bahwa rakyat itu harusnya dilindungi kan hak asasinya, bukan malah keroyok atau kalau misalnya tentang kekerasan dari aparat, itu tuh bukan kekerasan dari aparatnya, tapi melainkan Nah, kan tadi sesuai yang melanjutkan tadi, kan bisa pasalnya itu lebih dipertegas lagi oleh pemerintahnya. Dimana kan Indonesia juga kan sebagai negara dengan menganut ideologi Pancasila. Nah, dalam Pancasila itu kan oleh karena itu segala kebijakan itu kan harus searus dengan hukum. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi tadi manipulasi. Indonesia menganut dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengambil data dari jurnal Bung Yebi, di mana penolakan pembangunan gereja Cilegon yang merupakan contoh dari tiranitas atau pengadilan suara minoritas, di mana demokrasi ini masih bersifat elektoral dan prosedural yang masih rapuh. Dan karena pemimpin atau elit politik ini balik lagi ya, tadi kan saya nyebutin yang pasal 28 di situ nyebutin kalau misalnya kita berhak. Nah itu tuh ngasih peluang buat para warga yang minoritasnya gitu loh, jadi nggak mengesampingkan minoritasnya gitu. pasti kan menurut Guriardi juga kan demokrasi itu harus dilakukan dengan sehat, tetapi dengan adanya sistem pemilu itu kan voting itu kan diambil dari suara terbanyak, dan itu sangat rentan dengan manipulasi. Contoh kasus itu dari detik.com yang di satu desa di Yogyakarta itu, jadi dia tuh kayak kartu suaranya itu udah dimasukin duluan. Itu sih. Nah, mengapa tadi balik lagi ke pasal? Mengapa di sana tuh kan balik lagi ke hukumnya. Bisa aja.